Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengambil konfigurasi aplikasi terutama yang bersifat rahasia yaitu kredensial dari Vault ya, dari Vault. Jadi framework yang kita pakai adalah Spring Boot. Nah, kemudian pada waktu startup dia nanti akan connect ke Vault, kemudian melakukan authentication sehingga si Vault ini paham bahwa aplikasi yang connect ke dia memang berhak untuk mengambil data rahasia, kemudian dia mengambil konfigurasi aplikasi dan kemudian konfigurasi aplikasi tersebut digunakan untuk menjalankan aplikasi yaitu connect ke database. Nah, sebelum kita masuk ke demo-demo yang lain ya, kita akan review lagi tentang konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan di dalam Vault sehingga kita bisa mengadaptasi demo yang kemarin ke platform lain ataupun teknologi stack yang lain. Misalnya teman-teman menggunakan Laravel ataupun Node.js ataupun framework yang lain. Nah, di situ bagaimana caranya menempatkan si aplikasi ini supaya dia bisa menggunakan metode yang sama dengan aplikasi Spring Boot kita kemarin. Oke, ikuti terus videonya. Kita akan bahas konsep dan istilah-istilahnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dalam serial keamanan aplikasi atau application security. Kali ini kita akan membahas beberapa konsep-konsep yang digunakan di dalam penggunaan Vault untuk menyimpan kredensial atau secret di dalam aplikasi. Ya, jadi kemarin yang kita sudah demokan adalah di sini kita punya aplikasi ya, aplikasi yang dia ingin connect ke database ya. Nah, kemudian untuk connect ke database ini dia membutuhkan kredensial. Jadi di sini ada DB password ya. Nah, kemudian DB password ini kita akan enkripsi di dalam Vault. Jadi di sini kita punya Vault. Nah, sehingga si DB password ini tidak kita simpan di lokal, tapi kita simpan di dalam Vault gitu ya. Jadi kita pindahkan ke dalam Vault. Sehingga nanti aplikasi kita pada waktu dia mau startup maka dia nanti akan request ke Vault ya. Dia akan melakukan authenticate dulu ya. Kemudian setelah itu dari Vault setelah dia authenticate dia kemudian akan memberikan si database password ini sehingga bisa digunakan untuk connect ke sini. Jadi kredensial ini tidak lagi kita simpan di aplikasi tapi kita simpan di dalam Vault gitu ya. Nah, ini proses ini namanya sebetulnya terdiri dari dua proses ya. Jadi yang pertama itu adalah authentication ya. Nah, authentication pada waktu si aplikasi berusaha connect ke Vault ya. Dan yang kedua adalah secure introduction ya. Secure introduction. Nah, ini merupakan terminologi atau istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam Vault ya. Jadi ada authentication dan ada secure introduction ya. Nah, kita bahas dulu tentang authentication ya. Jadi di dalam Vault itu kalau kita bicara tentang authentication ini artinya ada orang yang ada sesuatu yang ingin mengakses data di dalam Vault ya. Jadi di sini kita punya Vault. Nah, di dalam Vault ini ada banyak secret ya, secret. Dan kemudian ada yang mau mengakses secret. Nah, secara garis besar kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ini adalah human ya. Nah, di sini ada human. Dan yang kedua adalah aplikasi. Nah, di sini ada app ya. Nah, di sini ada dua ya, dua jenis entity yang mau mengakses secret di dalam Vault ya. Jadi entah dia mengisi secret ataupun dia mengambil secret atau dia mengenerate atau dia macam-macam. Pokoknya dia ingin berinteraksi dengan Vault. Nah, untuk connect ke Vault ini maka di sini mereka berdua baik aplikasi maupun human maupun manusia dia harus melakukan authentication ya. Jadi di sini harus ada authentication.
Nah, authentication-nya ini tentu berbeda ya antara manusia dengan aplikasi ya. Karena kalau manusia tentunya kita bisa menggunakan metode-metode seperti username dan password ya. Jadi di sini kita punya metode auth method ya, auth method. Nah, di sini ada username password ya, username password. Atau mungkin kita mau delegasikan single sign on ya, misalnya menggunakan protokol OpenID ataupun OAuth ya. Nah, ini video tentang OpenID dan OAuth ini sudah ada di channel RTVC. Nanti silahkan dilihat, nanti linknya kita cantumkan di kolom deskripsi ya penjelasannya. Jadi bisa langsung username password, jadi langsung menginput di dalam Vault sehingga si Vault-nya ini dia langsung mengecek ke database internal dia, ataupun kita menggunakan OpenID OAuth, kita delegasikan authentication ini misalnya menggunakan Google Login ataupun kita install sendiri menggunakan Spring Authorization Server ataupun Keycloak gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Atau menggunakan GitHub misalnya. Jadi di sini kita pakai Google, bisa pakai GitHub ya. Bisa juga menggunakan yang kita install sendiri ya, atau istilahnya on-prem ya. On-premise kita install sendiri menggunakan bisa Spring, bisa juga Keycloak ya. Nah, gitu nih. Oke. Jadi pada intinya adalah si orang ini dia akan menggunakan ini untuk dia connect ke Vault, dan nanti kita bisa assign, kemarin kita sudah demokan, kita assign di sini policy ya. Policy itu adalah ininya izin akses ya. Di sini kita punya policy-nya. Nah, policy ini nanti berkaitan dengan si user ini. Dia boleh ngapain, boleh mengakses database yang mana gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk aplikasi tentunya karena dia tidak punya tangan ya, dia tidak bisa mengetik username dan password gitu. Dan kemudian dia juga nggak bisa melakukan authentication OpenID karena dia nggak bisa buka browser, kemudian klik sini, klik sana, dia nggak bisa. Maka di situ kita menggunakan metode yang berbeda untuk aplikasi ya. Nah, aplikasi ini secara garis besar pada prinsipnya si Vault ini dia tidak percaya sama si aplikasi ataupun environment di dalamnya, karena aplikasi kan biasanya jalan di atas platform ya. Jadi di sini ada platformnya, ada platform ya. Misalnya kalau kita install di mesin atau di PC atau di server gitu ya, bare metal, maka di sini ada OS-nya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita install di VPS juga nanti ada OS-nya. Jadi dia tidak percaya sama si aplikasi dan environment ini gitu ya. Sehingga kita perlu ada mekanisme lain untuk supaya si aplikasi ini bisa melakukan authentication dengan aman ya. Ya sebetulnya kita bisa aja di sini kita menggunakan metode token. Jadi tokennya ini kita taruh di aplikasi atau di file system sehingga si aplikasi ini nanti dia menggunakan token untuk connect gitu. Cuman ya nanti balik lagi ke secret zero problem bahwa token ini harus diamankan dan sulit mengamankannya gitu ya. Kita nggak bisa kita hardcode di dalam config file ataupun ke environment variable karena dia kurang secure gitu. Nah, jadi di sini kita si Vault ini kemudian solusinya adalah dia mengadakan dia punya dua prinsip ya, atau dua metode. Yang pertama adalah namanya trusted orchestrator ya, orchestrator. Yang kedua adalah trusted platform ya. Nah, apa maksudnya ya? Trusted orchestrator adalah orchestrator ini gampangannya adalah tukang deploy-nya ya. Jadi kalau kita bicara orchestrator ini adalah yang melakukan deploy atau deployer ya. Jadi siapa yang mendeploy aplikasi ini ke environment-nya ya? Yang pertama, deployer ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah tentunya orang ya. Jadi ada human lagi di sini. Jadi misalnya kita punya karyawan bagian ops ya, operasional, atau tim DevOps-nya yang mana dia mendeploy aplikasi ke server gitu ya. Nah, ini namanya human deployer gitu.
kemudian yang kedua adalah kita menggunakan tools ya, menggunakan tools misalnya CI CD platform gitu. Jadi kita menggunakan CI/CD sehingga nanti begitu programmernya commit source code, maka dia nanti akan si CI/CD server ini akan mengambil source code terbaru, kemudian dia melakukan build ya, kemudian setelah dia build dia upload ke server, kemudian nanti setelah itu dia start servernya atau restart aplikasinya gitu ya, sehingga aplikasi kita berjalan di server gitu. Nah ini yang mendeploy berarti bukan orang tapi proses atau aplikasi lain yang kita sering sebut dengan CI/CD server atau CI/CD tools atau build server dan apalah ininya ya, istilah-istilahnya gitu ya. Nah jadi ini semua namanya orchestrator, dan kemudian kita nanti akan punya asumsi bahwa kita mempercayai si deployer ini, entah manusia ini ataupun instalasi CI/CD server ini, itu kita trust, dan sehingga pada waktu dia mendeploy aplikasi kita ke server, menjalankan aplikasi kita ke server, maka dia bisa menginjek, dia bisa connect ke Vault, kemudian mengambil secret, dan kemudian dia akan memasukkan secret tersebut ke dalam aplikasi kita gitu ya. Entah dia bikin environment variable, entah dia bikin application properties atau file text yang bisa dibaca aplikasi gitu ya, atau dia menggunakan kemarin kita one time token gitu ya. Jadi secretnya itu jadi secret ID untuk connect ke Vault itu dibungkus lagi ke dalam one time token yang mana dia sekali ambil langsung hangus gitu ya. Nah seperti itu bisa. Jadi intinya kita mempercayai si deployer ini untuk melakukan deployment, sehingga hasil deploymentnya itu kita trust atau kita percaya untuk bisa connect ke Vault gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah trusted platform ya. Nah trusted platform ini artinya kita mempercayai tempat di mana aplikasi kita ini berjalan. Jadi aplikasi kita kan jalannya di atas platform gitu ya. Nah platform ini biasanya ini adalah platform-platform yang sudah otomatis ataupun semi otomatis. Misalnya di sini ada cloud provider, misalnya di sini kita bicaranya Google gitu ya. Kemudian atau Amazon ya, AWS, kemudian mungkin Microsoft ya, ke Azure gitu ya. Ataupun kalau kita install sendiri, maka kita install di Kubernetes ya. Jadi di sini kita punya Kubernetes. Nah, jadi kalau kita punya Kubernetes cluster yang sudah kita setup dengan baik, dan kemudian kita menginstal aplikasi kita atau mendeploy aplikasi kita ke Kubernetes cluster ini, maka kita mempercayai bahwa semua yang bisa jalan di Kubernetes ini adalah aplikasi yang trusted gitu, karena kita mempercayai atau kita trust si platform ini gitu ya. Nah, jadi di sini yang kita percaya platformnya, sehingga kalau aplikasi kita bisa sampai jalan di dalam platform ini, berarti kan deploy-nya harus pakai user akun kita gitu kan. Berarti dia otomatis adalah aplikasi yang betulan yang berhak untuk mengakses secret-secret yang kita simpan di dalam Vault gitu. Terutama tentu saja nanti beda aplikasi, beda policy ya, sehingga nanti aplikasi A hanya bisa mengakses secretnya dia sendiri gitu. Jadi tidak bisa mengakses secretnya orang lain. Nah, jadi si trusted platform ini artinya kita amankan platformnya dan kita cegah orang-orang untuk mendeploy secara sembarangan, sehingga kalau nanti ada aplikasi yang terdeploy di sana, maka aplikasi tersebut otomatis juga trusted atau kita percayai untuk mengambil secret di dalam Vault gitu. Nah, jadi di sini ada dua model ya untuk authentication aplikasi. Model pertama trusted orchestrator dan yang kedua trusted platform. Yang trusted orchestrator ini kemarin kita sudah coba dengan menggunakan human deployer. Jadi si orang ini, si operator ini, si manusia atau petugas deploy ini, nanti pada saat kita aplikasi sudah di-build, maka dia nanti yang akan mengupload ke server. Setelah diupload, kemudian dia akan set environment variable berupa one time token tadi itu yang kemarin ya. Jadi si token ini nantinya pada waktu aplikasi kita jalan, aplikasi kita akan menggunakan token tersebut untuk connect ke Vault dan mengambil credential gitu ya. Nah,
karena dia one time token, maka kalau misalnya token ini disalahgunakan oleh si orang ini ataupun bocor di tengah jalan dan kemudian secretnya diambil, maka waktu aplikasi kita start dia akan error, nggak bisa start karena si token ini sudah pernah digunakan gitu. Jadi nggak bisa lagi dipakai. Aplikasi kita gagal start sehingga kita mendapatkan notifikasi bahwa aplikasi gagal start dan otomatis kita bisa yakin bahwa si secret ini sudah diakses orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya aplikasi kita bisa berjalan dengan baik, tandanya adalah secretnya masih terjaga sehingga aplikasi kita bisa connect ke Vault menggunakan one time token tadi, kemudian mengambil secret ID dan kemudian dia bisa jalan dengan normal gitu ya. Nah, jadi itu adalah human ya. Nah, bagaimana dengan CI/CD? CI/CD ya sebetulnya secara prinsip sama saja karena kita nanti akan memprogram si Jenkins atau GitLab CI atau Travis CI atau GitHub Copilot apapun yang kita pakai lah ya atau nah itu si CI/CD itu nantinya yang akan melakukan tugas-tugas atau langkah-langkah yang tadinya kita lakukan oleh si operator tadi gitu. Jadi sebetulnya antara operator dengan CI/CD itu prosedurnya sama, cuman yang CI/CD ini kita automate aja gitu. Kita otomasi, kita buat dalam bentuk script sehingga nanti dia akan jalan pada waktu ada triggernya. Misalnya contohnya triggernya pada waktu developer commit ataupun ada tagging, ada lain-lain ya. Nah, mungkin detailnya seperti itu juga sudah ada di video kita yang membahas tentang release management gitu. Release management di situ kita ada deploy pada waktu ada tagging atau deploy pada waktu programmer commit gitu ya. Misalnya programmer commit dia deploy ke dev server, nanti begitu kita tagging maka dia deploy ke testing server ataupun ke production gitu ya. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya sama, cuman nanti bedanya bahwa pada waktu dia ngedeploy dia juga akan ngeset environment variable gitu ya. Nah, jadi itu proses yang kita lakukan dengan Trusted Orchestrator ya. Nah, nanti pada video berikutnya aja nanti kita akan bahas tentang kita akan demokan Trusted Platform. Jadi nanti kita akan coba menggunakan Google atau AWS dan juga kita akan coba menggunakan Kubernetes ya. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa bagaimana aplikasi kita berinteraksi dengan si platform ataupun dan juga dengan Vault gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tentang metode authentication atau auth method ya. Jadi ini pembahasan tentang authentication ataupun auth method ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang secure introduction ya. Secure introduction. Jadi kalau di sini tadi kita punya aplikasi ya, kita punya aplikasi yang mana aplikasi kita ini berjalan di atas sistem operasi ya. Jadi di sini kita punya sistem operasi OS gitu ya. OS dan kemudian si OS ini dia berjalan di atas platform ya. Ini sebetulnya opsional karena kadang-kadang kita deploy aplikasi langsung di VPS ataupun langsung di bare metal ya. Bare metal itu artinya mesin fisik kita instalin langsung gitu ya. Nah, di sini platform ya. Jadi sini platform kita sebutnya. Platform ini contohnya misalnya cloud service ya ataupun Kubernetes ya, Kubernetes ataupun Kubernetes di atas cloud service gitu ya. Nah, cloud service kan contohnya kemarin kita bahas ada Google ya, ada AWS ya dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian Kubernetes ini bisa kita manage sendiri on-prem ya, on-prem ataupun kita menggunakan cloud service ya, on cloud ya. Nah, kenapa dibedakan? Karena nanti mekanismenya agak berbeda gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat seperti ini, maka di sini kita tadi punya Vault ya. Kita punya Vault. Nah, di sini memang ada dua skenario ya. Skenario pertama misalnya aplikasi kita tidak menggunakan platform ya. Kita langsung deploy di OS yang mana OS-nya itu di atas VPS ya. Ini Vault. Nah, bagaimana caranya si Vault ini memasukkan secret sehingga bisa dibaca oleh aplikasi kita. Nah, gini ya. Ini namanya secret.
dia akan memberikan secret sehingga aplikasi kita bisa menggunakan secret ya. Secret ini misalnya kemarin contohnya adalah DB password ya, paling gampang. Nah, paling umum ya. Nah, proses agar supaya si secret ini bisa dibaca oleh aplikasi kita, itu istilahnya di dunia Vault itu namanya disebut dengan secure introduction. Jadi kalau kita nanti googling atau kita cari referensi tutorial di YouTube, maka yang kita cari adalah secure introduction. Intinya adalah bagaimana caranya supaya aplikasi kita bisa membaca secret di dalam Vault ya, tentunya setelah dia sukses authenticate gitu ya. Nah, ada beberapa model, ada beberapa cara untuk si aplikasi ini mendapatkan secret dari Vault ya. Yang pertama adalah metode untuk secret introduction, itu metodenya atau secure introduction ya. Secure introduction. Ini ada beberapa metode ya, methods ya. Yang pertama adalah aplikasi kita lookup ya, atau kita read langsung dari Vault ya. Nah, inilah yang kemarin kita demokan. Jadi setelah si aplikasi Spring Boot kita mendapatkan token, kita konfigurasi, kita kasih role ID, kita kasih tahu Vault-nya itu ada di IP berapa, port berapa, kemudian kita kasih tahu bahwa dia menggunakan autentikasi metodenya app role ya. Kita kasih role ID-nya, kemudian kemarin ada dua opsi, kita kasih secret ID langsung atau kita kasih one time token ya. Nah, setelah dia mendapatkan informasi itu, maka si aplikasi kita itu connect ke Vault, dia melakukan authentication, dan kemudian setelah itu dia akan baca, dia query ke database-nya Vault, dia minta variabel yang namanya Spring data source URL, Spring data source username, dan Spring data source password gitu. Jadi dia minta variabel tertentu atau isi dari lokasi tertentu, part tertentu di dalam Vault, dan kemudian nanti Vault akan memberikan ini loh isinya, sehingga nanti si aplikasi kita baca dan dia gunakan gitu. Jadi ini metode pertama aplikasi kita yang lookup gitu ya. Tentunya untuk lookup dia tadi butuh informasi untuk melakukan authentication ya. Nah, kemudian ini tentunya agak ribet ya, maksudnya kalau misalnya kita punya library seperti Spring Cloud Vault seperti kemarin, kita tinggal menambahkan saja dependensinya, kemudian kita bisa langsung kita kasih konfigurasi yang sesuai, kemudian kita start, ya udah dia langsung connect sendiri gitu kan. Jadi effort di sisi kita cuma menambahkan dependensi dan menambahkan sedikit atau beberapa baris konfigurasi gitu. Tapi misalnya kita di teknologi stack yang lain, misalnya kita pakai Golang atau mungkin kita pakai Node.js atau mungkin kita pakai Python atau mungkin Laravel gitu ya, pakai menggunakan PHP, itu kita belum tentu punya akses atau kita punya belum tentu ada orang yang sudah membuatkan library buat kita gitu. Jadi kita terpaksa coding sendiri gitu ya. Jadi aplikasi lookup ini antara kita pakai library yang sudah jadi atau kita DIY ya, di do it yourself alias kita coding sendiri gitu. Nah, coding sendiri ini tidak selalu bisa dilakukan karena kadang-kadang aplikasi kita banyak gitu ya, atau mungkin tidak ada waktu atau tidak ada alokasi jatah dari manajemen untuk membuat coding tambahan gitu kan, karena coding kan kita butuh ada waktu tertentu, ada programmer yang harus dialokasikan gitu ya, jadi cost gitu, jadi butuh biaya. Nah, belum tentu manajemen mau memberikan kita allowance untuk melakukan coding tambahan hanya untuk connect ke Vault gitu ya. Nah, jadi yang kedua kita bisa menggunakan agent namanya ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan agent. Nah, apa itu agent? Agent itu adalah kita menginstal satu aplikasi kecil di sini, ini namanya agent, yang mana aplikasinya inilah yang nanti akan connect ke Vault, sehingga Vault nanti inject secretnya, dia authenticate dan melakukan inject secret itu ke
si agent ini. Jadi kita install aplikasi tambahan Vault Agent. Vault Agentnya nanti kita konfigurasi dengan metode autentikasi yang sesuai. Kemudian kita kasih kredensial, misalnya role ID, dan kemudian nanti dia akan connect ke sini. Begitu dia connect, dia akan mengambilkan secret. Nah, secret ini kemudian nanti dia akan tulis ke file konfigurasi yang mirip dengan atau yang kompatibel atau yang bisa dibaca oleh aplikasi kita. Jadi kalau kita aplikasinya kemarin aplikasi kita Spring Boot, maka di sini dia akan menulis ke application.properties ya, properties. Atau alternatif kedua, kita bisa juga menyuruh dia untuk mengisi atau menginjek environment variable ya. Environment variable kan aplikasi Spring Boot juga bisa baca dari environment variable ya. Nah, sehingga kalau sudah ada di environment variable, kita restart aplikasi kita, maka dia akan baca dari sini yang mana sudah diisi secret-secretnya oleh si agent ini, dan kemudian sehingga bisa dibaca oleh aplikasi kita, dan aplikasi kita bisa gunakan untuk connect ke database. Nah, ini si agent ini dia konsiderannya kenapa kita menggunakan agent daripada DIY ya. Ini kalau kita library orang bikin kemungkinan fiturnya udah banyak gitu kan. Tapi kalau kita DIY, maka kita harus pikirkan lagi masalah rotation ya. Jadi di sini kita akan pertimbangkan masalah secret rotation ya. Apa itu secret rotation? Secret rotation itu adalah kalau kita nanti mau menyuruh Vault itu untuk mengganti kredensial secara berkala. Misalnya dalam 1 minggu kita suruh dia ganti 3 kali dalam interval yang random ya. Nanti dia akan connect ke database, dia ganti password, kemudian dia connect lagi sehingga aplikasi kita akan tahu passwordnya berubah nih, maka dia akan minta lagi password yang baru dari Vault, baru dia reconnect ke database gitu ya. Intinya adalah si Vault ini dia bisa kita suruh melakukan secret rotation. Nah, begitu secretnya berubah, password database berubah, tentunya aplikasi kita harus reload ya, harus baca ulang secretnya sehingga dia tetap bisa connect ke database gitu. Nah, agent ini dia sudah menghandle masalah secret rotation. Jadi kalau berubah nanti dia akan mengubah pula environment variable dan mengubah pula application properties gitu. Jadi kita aplikasi kita ya tinggal monitor aja begitu ada perubahan di environment variable ataupun ada perubahan di file application properties, maka aplikasi kita restart gitu ya. Atau kita membuat suatu notifikasi ke aplikasi, bisa di aplikasi kita sediakan URL tertentu yang menyuruh dia restart gitu ya, sehingga nanti si agent memanggil URL tersebut sehingga aplikasi kita restart gitu. Atau mungkin juga si agent ini kita program untuk menjalankan script di OS-nya, misalnya kita bikin shell script ya, bash script atau apa. Sehingga nanti begitu ada rotasi, si agent menjalankan script tersebut, yang mana script tersebut akan merestart aplikasi kita. Jadi ya banyak metode ya. Intinya begitu ada secret rotation, maka si agent ini dia bisa melakukan notifikasi gitu ya. Jadi notifikasi sehingga di sini rotation notification ya. Nah, yang mana tadi mekanismenya bisa kita suruh dia hit URL ya. Bisa juga kita suruh dia refresh file ya, rewrite file kalau dia menulis ya, atau rewrite environment variable ya. Dan juga setelah itu kita bisa dia bisa hit URL. Kalau rewrite kan pada waktu terjadi rotasi ya. Jadi atau bisa juga kita suruh dia menjalankan script ya, run script untuk merestart gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jadi kita bisa menggunakan agent ya. Nah, kemudian ini khusus untuk metode-metode platform ya. Di platform ini kita punya Kubernetes ya terutama. Jadi di Kubernetes ya, dia ada beberapa metode. Yang pertama dia introduction ini ya. Kita bisa menggunakan agent juga yang pertama ya, namanya kalau di Kubernetes yang agent ini istilahnya adalah sidecar ya.
sidecar. Jadi kalau di Kubernetes kan workload terkecil kan namanya pod ya. Pod itu di dalamnya ada kontainer. Satu pod bisa berisi beberapa kontainer. Biasanya cuma aplikasi kita aja yang jalan sebagai kontainer. Jadi satu pod isinya satu kontainer yaitu aplikasi kita gitu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa menjalankan kontainer kedua yaitu si Vault Agent ini. Jadi di dalam satu pod ada kontainer aplikasi kita dan ada kontainer si Vault Agent gitu. Nah, nanti Vault Agent inilah yang berinteraksi sama Vault servernya dan dia melakukan hal-hal yang sama seperti agent yang tadi ya, sidecar agent. Namanya aja sidecar agent ya. Jadi dia sebetulnya agent tapi dia di deploy-nya secara sidecar gitu ya, menggunakan metode sidecar. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan metode yang namanya ada metode namanya CRD dan ada metode namanya CSI. Nah, ini saya agak lupa singkatannya ya. Jadi kita kita search ya, Kubernetes CRD Vault. Nah, gini. Oke. Nah, di sini ada tutorialnya ya. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan CRD mana ya? Nah, ini CRD. Oke. Nah, jadi si Kubernetes ini, CRD ini dia akan mengenerate Kubernetes secret ya. Kalau yang biasa pakai Kubernetes nanti paham bahwa biasanya kita nyimpan password itu, menyimpan kredensial itu di secret ya. Nah, secret ini biasanya bisa kita input dari web console-nya. Kalau distro Kubernetes kita ada web console ataupun kita bisa inputkan melalui command line ataupun menggunakan file deployment gitu. Jadi intinya kita masukkan ke dalam secret-nya Kubernetes ya. Nah, Kubernetes secret ini nanti bisa diisikan sama si Vault, tapi kita harus setup dulu CRD-nya Vault gitu. Jadi nanti ada deskriptornya si CRD, kita deploy, kemudian setelah kita deploy nanti dia akan mengisi secret itu dengan data dari dalam Vault, sehingga ya aplikasi kita nanti lihatnya sebagai secret ya, Kubernetes secret. Nah, mungkin nanti untuk konkretnya kita nanti bisa demokan aja sehingga bagaimana mengkonfigurasi aplikasi kita supaya kredensialnya ambil dari secret, jadi bukan ambil dari application properties gitu ya. Nah, secret ini sebetulnya nanti juga kebacanya di aplikasi dia akan menjadi environment variable gitu ya. Jadi tetap aja sih pada intinya aplikasi kita itu harus bisa baca konfigurasi dari environment variable, sehingga nanti begitu kita set dia menjadi secret maka nanti bisa tulis. Tapi dia juga bisa sebetulnya si secret ini kita dump menjadi file ya, menjadi file config. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian solusi yang berikutnya adalah Kubernetes CSI ya. Kubernetes CSI Vault. Nah, gini ya. Vault CSI Kubernetes. Nah, ini si Vault ini dia punya CSI provider. Jadi di sini adalah implementasi dari secret juga. Jatuh-jatuhnya sama juga dia. Jadi secret ini dia akan mengenerate Kubernetes secret juga. Sama aja sih sebenarnya ya. Nah, jadi di sini ini settingnya ada di sini ya. Nanti ini juga untuk lebih jelasnya harus kita demokan supaya step by stepnya, dan ini tiap-tiap barisnya ini bisa kita bahas ya. Kalau misalnya di video ini nanti takutnya kepanjangan gitu ya. Nah, jadi inilah metode-metode untuk supaya aplikasi kita bisa membaca secret yang dari Vault gitu.
Jadi bisa kita lookup atau kita query, kita baca dari vault-nya langsung, baik dengan library ataupun kita coding sendiri, atau kalau nggak mau ribet ya tinggal install aja agent-nya. Nanti agent-nya ini kita sambungin ke vault, nanti dia yang akan mengambilkan secret, dan kemudian setelah diambil nanti bisa ditulis ke environment variable ataupun bisa jadi jadi file gitu ya. Dan kemudian nanti kalau ada rotasi dia yang akan merefresh. Kemudian kalau kita deploy ke Kubernetes, maka di Kubernetes ini nanti kita bisa pasang dia sebagai sidecar agent dan kemudian bisa sebagai CRD dan juga bisa sebagai CSI. Dan tentu saja kalau aplikasi kita jalan di Kubernetes, kita juga tetap bisa menggunakan metode yang pertama tadi, yaitu app lookup. Jadi aplikasi kita walaupun dia jalan di Kubernetes, dia query ke vault tetap boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Cuman kalau kita mau pakai agent maka kita pakainya sidecar metodenya. Dan demikian juga kalau misalnya kita deploy ke cloud, ke Google, ke AWS gitu ya. Kalau misalnya deploynya dalam bentuk VPS gitu bukan pakai Kubernetes, maka kita bisa menggunakan yang metode yang di atas, yaitu agent dan app lookup ya, dan kita lookup. Nah, yang bawah ini dia hanya khusus untuk Kubernetes gitu. Nah, jadi ini dua ini utama ya, dua konsep utama yang kita harus paham kalau kita connect dengan kita menggunakan Vault ya, yaitu aplikasi kita connect ke Vault ya, untuk kemudian dia connect ke database gitu ya, DB. Maka di sini flow-nya adalah yang pertama dia authenticate dulu ya. Authenticate dengan metode-metode authentication tadi itu, kemudian dia akan mendapatkan secret. Nah, ini namanya secure introduction yang kita bahas di sini. Secret. Setelah itu baru dia gunakan secretnya itu untuk connect ke sini ya. Dia menggunakan credential tadi untuk connect ke database ataupun ke API service ataupun ke mana-mana lah ya yang membutuhkan kredensial. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas pada video kali ini. Nanti video selanjutnya kita akan coba ini beberapa secure introduction ini ya. Kita akan coba metode yang Kubernetes ya. Kita akan demokan salah satunya atau tiga-tiganya, kita lihat nanti ketersediaan waktunya. Kita akan coba demokan gitu. Dan kemudian nanti mungkin kalau ada waktu juga kita akan coba yang cloud platform sehingga kita bisa mencoba yang metode trusted platform tadi ya. Oke, demikian video untuk kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan kalau misalnya dikira bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.